Swastiastu, ini ada kopi baru. Swastiastu, ini ada kopi baru. Memiliki kesan yang bagus pada orang tua. Dia 50% demen panah. Dua ya. Bakat. Jika tidak orang kopi nih. Kopi itu cuma ada 2 jenis. Apa itu? Kopi enak atau kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Aduh dah. Kopi bajuan kopi bangke dah. Hai, Om Swastiastu, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Jun Bintang dalam acara Ngopi Keliling bersama Kopi Banyuatis Legenda Rasa. Dan hari ini tamu saya amat sangat spesial. Orangnya ganteng, ramah, baik hati, multi talenta, sound engineering gitu ya, drummer idola. Dan saya lama sekali nggak bertemu, dan saya sudah menunggu dia di parkiran lama sekali. Kita langsung panggil aja ya. Siapakah dia? Oh, dia udah datang, udah di parkiran. Ternyata bisa on time juga. Come brother. Come brother. Wih, ini saya udah lepas sepada gitu dah. Sepada. Ini sepatu. Gak apa-apa. Deddy Surya. Dan kita pasang itu dulu sama iya. Mudah-mudahan gak kepanasan nanti kameranya. Kameranya kepanasan. Ini pertama kali ya naik mobil Sultan ya? Iya, betul sekali. Udah Dan, kita langsung jalan deh ya. Aman? Aman. Oke, let's go. Ada antimo nggak tuh? Kok gitu? Takut jam. Denny Surya, apa kabar? Sehat selalu Dan? Baik. Lama nggak bertemu? Iya loh. Kenapa kita seperti lama terus ketemu gitu? Karena ada sosmed ya Den ya? Ada sosmed. Jadi Denny tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu juga Denny lagi ngapain. Ya, Sibuk. seringnya. Sibuk sama keluarga kayaknya. Pasti. Ngajarin anak. Ya syukurlah anak-anak sudah. Apalagi corona. Lebih banyak waktunya sama keluarga ya. Lebih banyak. Terus Denny kesibukan band berapa gig yang cancel selama corona? Ada lah beberapa. Pasti kan Jun masih kan semua juga ngalamin kan. Semua ya. Dan Denny Surya juga senganggur-nganggurnya musisi kan. Denny banyak banget kesibukannya. Jadi sound engineer band-band Jakarta, banyak yang nggak tahu kan. Denny ini multi talenta. Nggak usah tahu. Dan Denny adalah owner Lengkung Langit ya kayaknya. Denny. Ya, Lengkung Langit. Ada studio di rumah. Ada studio di rumah. Kamar. Dan orang-orang yang rekaman di sana nggak sembarangan musisi loh ya. Artis-artis nasional yang Denny tangani selain bintang band yang fenomenal itu. Lu ada? Main. Nu sibuk. Iya, tahu. Vokalis itu loh. Iya, benar. Kenapa sih vokalisnya? Tulo. Ini terkenal saudagar Kopi Banyuatis tuh loh. Gimana Den? Nanti saya terkenal lah ya. Kamu jangan interview saya yang interview kamu nih. Gimana Den? Hah? Siapa saja artis nasional yang Denny tangani? Weh, masa harus ini sih? Ya sebut beberapa ya, aja. Paling yang orang-orang tahu. Bukan maksudnya nasional atau nggak nasional sama aja. Sama aja ya, sama-sama musisi ya. Sama-sama musisi. Sama-sama berkarya. Tapi mempercayakan seorang Denny Surya untuk proyeknya mereka kan itu suatu anugerah Den. Nggak sembarang orang bisa mempercayai soundman kan, apalagi Denny kan kalau aku pikir sih band daerah gitu ya di Bali ya. Singkuang Glemo di Jakarta. Kenapa mereka milih seorang Denny Surya? Berarti kan ada sesuatu yang memang hebat dari seorang Denny Surya yang harus diperhitungkan di kancah nasional. Apa karena pertemanan? Kalau itu mungkin nggak terlalu tahu ya apa ya. Kenapa mereka milih? Kenapa mereka ini? Cuman memang pasti awalnya dari teman kan. Ya. Dan mereka melihat buktinya kan. Ya pasti kan saya ada kerja sama musisi ini mungkin musisi A ke musisi B bilang ke musisi C, dari mulut ke mulut lah ya. Mulut terus dengerin. Kita pastilah sesama seniman pasti kita saling care sama karya teman-teman yang lain kan. Pasti saling lihat apresiasi teman
saling support gitu ya. Kan. Dari situ mungkin dah. Ayo kerjasama pasti kan begitu kan. Dan sampai sekarang Denny masih menangani beberapa band juga ya, solo juga ya. Karena kerjanya kan di rumah kan. Iya. Makanya aku bilang kamu paling keren kerjaanmu deh. Hah? Orang-orang sibuk, aku kan nganggur nih 2 bulan nih. Denny tetap aja berkarya kan. Kalaupun nggak ngeband ya tetap aja ada kerjaan kan. Kan Jun juga bekerja ya. Ya ini juga bekerja ya. Ini juga Kopi bekerja. ya. Untungnya yang aku interview teman-teman baikku sih. Dan teman-teman perlu tahu Denny Surya banyak menolong saya dulu di band. Kemarin juga Denny operator lagu Sayang ya. Saya. Itu ya. Denny yang duet kan? Duet. Jun duet ya. Ya, yang ranking 1 selama 3 bulan tuh. Oh, bagus lagunya tuh emang. Beliau. Memang bagus ya. Songwriter andalan Nah, Bali. saya ya lagu kisi-kisi kuping aja saya pinter. Itu yang paling penting kan. Gitu Lagu ya? itu harus spontan kan. Benar ya? Iya. Itu yang susah dicari ya. Susah itu Jun, bener Jun. Denny mengawali bermusik dari umur berapa Den? Kan orang banyak yang nggak tahu nih. Ini kok Denny Surya orangnya ngetop banget, semua tahu, tapi serius nih. Semua tahu Denny Surya. Ya, nanti nggak ditanya, nyenda mana gitu. Oh, boleh belum ke pertanyaan itu. Kamu jangan melampaui saya sebagai host. Iya. Gimana Den? Dari umur berapa? Kenapa musik menjadi pegangan hidup seorang Denny Surya? Gue main musik kan boleh? Oh gitu. Ya, kenapa? Pasti kan awalnya oleh lingkungan Jun. Ya. Ya kan. Bapak pemain musik. Bapak sing, bapak enggak. Bapak bukan pemain musik, yang keluar dari keluarga ibu yang sebenarnya lingkungan musik. Oke, yang banyak mempengaruhi. Ya, yang Terus? memperkenalkan ya. Kan keluarganya ibu tuh punya grup gini, orkes keroncong. Oh, Ya. sama kayak Dewi Perdewi ya? Dia main keroncong juga, penyanyi keroncong. Kayaknya Dewi Pradewi penyanyi Yang kemarin duet sama Band aku. apa namanya? Cincin jepit pelancing. Ya. Itu pernah satu band sama Denny. Di ini lomba Ya, dia apa juga. namanya? Lomba keroncong pasti tidak mungkin lomba. bukan. Ya dia bisa nyanyi keroncong. Kayaknya Dewi itu bisa nyanyi macam-macam. Macam-macam ya, all around. Dia. Cuman ketemunya itu di Pemda Badung. Iya. Mewakili Badung buat festival pop Bali itu. PKB, Pesta Kesenian Bali. Terus Denny main apa? Dari awal sudah main drum. Waktu di situ ya main drum. Kalau dari awal bermain musik justru bukan drum sih sebenarnya kalau Gitar. dicari. Kontrabas. Keren ya. Karena menurut saya paling gampang kan senarnya cuma 4 tuh. Itu paling halus saatnya. Terus kenapa menjadi drummer Den? Satu lingkungan mungkin ya. Oke. Di lingkungan om gitu yang dari ibu. Hampir semua alat musik tuh Dikuasai. mereka latihannya tuh entah itu keroncong, ada gitar, ada bass, ada yang gitu dah. Terus ada lagi temen yang lain datang latihan lagu country misalnya. Di situ ada drum, di situ ada banjo, di situ ada biola. Di situ saya mulai kenal. Oke. Ada lagi dia punya teman-teman yang lain yang band pop gitu, agak Artinya bisa aku bilang lingkungan mempengaruhi sangat Jun. sangat mempengaruhi jiwa musiknya seorang Denny Surya ya. Menurut saya sangat. Ya. Dan om saya sangat. Ya. Berarti orang-orang pahlawan di belakang seorang Denny Surya berarti ya umumnya Denny ya. Ya boleh dibilang mentor lah dari Ya betul. dari kecil. Karena sekarang udah jadi pegangan hidup. Dan Denny serius mempelajari itu kan. Boleh dibilang nggak bahwa musik ini yang Denny pelajari ini apa namanya otodidak? Nggak. Oh ya, otodidak. Pasti. Otodidak. Kayaknya otodidak lebih keren daripada belajar ya Den. Perlu kita belajar, tapi harus punya skill sendiri dulu ya. Kayaknya ya. Ya kalau otodidak mungkin lebih membuat kita cinta dulu sama apapun itu Jun. Ya. Misalnya kayak di dunia musik gitu. Dan serius. Ya dengan otodidak kita berarti kan keinginan kita sendiri buat di dunia itu buat musik atau apa. Itu menumbuhkan rasa passion kita di sana kan. Nah setelah itu kalau mau belajar serius, kalau punya duit silakan, kalau memang tidak memungkinkan ya mungkin belajar sama yang lebih berpengalaman. Sama siapa aja gitu. Sampai sekarang juga Denny masih tetap belajar. Pasti Jun. Maksudnya Karena berpengalaman bukan berarti lebih
harus lebih tua ya. Ya. Yang sama yang muda-muda pun saya belajar juga. Ya betul ya. Kadang-kadang yang tidak mereka mengerti menjadi ilmu untuk kita ya Dan ya. Iya dong. Ya, pasti ya. saling Karena menurutku Denny kan masuk band drummer terbaik lah ya di Bali ya. Kamu ngerasa nggak kamu drummer terbaik Dan? Enggak lucu. Aku ngerasa. Karena beberapa. Karena kamu vokalis soalnya. Oh gitu ya? Kalau sesama drummer enggak ya? Enggak. Itu Yakin enggak? Enggak, itu biasa. Tanya drummer-drummer lain. Enggak, aku pikir gini Dan karena memang banyak orang yang dibilang bagus, the best, terbaik, nggak ngerasa gitu. Karena mereka memang murni berkarya. Ada ya? Ya kalau saya sih ngelihatnya dari kapasitas saya Jun. Ya. Kapasitas saya bermain drum, kapasitas kan Ya. bisa wawasan, bisa skill. Ya kalau menurut saya sih sampai sekarang pun saya masih harus belajar gitu sama yang Ya. mau yang lebih muda, mau yang lebih tua atau gimana. Jadi saya pikir saya belum selesai, masih harus belajar. Jadi belum bisa dikatakan terbaik atau gimana. Mungkin terbaik di band saya mungkin. Okay. Band yang mana? Band yang Saya sekarang. cuma ada 3 band. Tapi sebelum kita flashback sedikit. Sebelum sama Lolot mungkin yang membuat bukan dikenal, Denny memang dikenal banyak orang. Dikenal di kalangan Bali gitu, di kalangan rocker Bali, penggemar Bali. Kan ada beberapa band yang udah udah punya band kan Denny dulu kan? Udah, Sebelum jadi, Lolot kan? Ya, sudah dari Apa itu? Sebenarnya dari SMP kayaknya Sudah ngeband. Punya band. Itu udah bikin lagu. SMP itu sudah. Karena saya ingat waktu SMP Ya. nggak tahu kenapa saya agak beban kalau disuruh, misalnya ada teman gitu, teman SMP, ada lagu band ini bagus nih, cari yuk buat latihan. Beban saya gimana ya, kayak susah sekali masuk kota. Oke. Buat mempelajari gitu, mungkin Nyanyi, karena maksudnya bawain lagu orang. Oh, oke. bebannya tuh berat sekali, mau datang ke studionya kayaknya berat sekali, harus butuh tenaga, makan harus banyak biar perasaan grogi gitu ya. Satu grogi, nggak tahu apa ya. Terus kalau misalnya takut nggak mirip, takut nggak, dan pasti nggak bisa kan waktu dulu kan. Kekhawatiran itu ada ya di dalam. Pasti. Oke. Apalagi dulu zaman SMP mana bisa sering nonton visual. Ya. Semua yang musik kan dari kaset. YouTube juga masih langka ya. Belum ya. Saya nggak ada tuh YouTube tuh, itu mungkin untuk kalangan yang kaya-kaya. Dulu belum ya kita ya. Belum. Oke. Internet belum Jun. Sekarang banyak banget ya, mau musik kayak ini tinggal klik colokin. kan, ya. Sorry Den, panas. Oke, Denny, setelah beberapa band SMP, terus setelah SMA atau kuliah ada band lagi? Ada band. Oke, namanya? Kuliah. Nama band kuliahmu? Dari SMA dulu festival. Oke. SMA 3. Denpasar, habis itu baru gabung sama ada band The 14 namanya. SMA The juga. 14, berarti nyanyiin lagu-lagu top 40 dong? Bukan? 14. Oh, oke, terus? Itu gabungan sama Semansa aja, SMA 4 kalau nggak salah ya. Cuman itu band festival? Band festival. Oke. Juara? Kadang yang juara, mereka yang juara, saya juara 2 gitu kayaknya. Oh, oke. Terus habis itu mereka nelfon buat gabung yuk. Saya dari SMA 3 band. Akhirnya Diajak gabung, ya udah ikut festival lagi. Plus bikin lagu juga waktu itu sempat. Udah mulai bikin lagu ya? Ya, mulai serius ya? Sempat. Nggak serius sih Jun, cuman memang senang aja waktu itu. Karena kita nggak mikir kalau band tuh bisa datangin uang tuh belum mikir. Nu ngadok demen lah. Ya. Artinya musik udah menjadi hobi. Ya, karena menurut pribadi itu positif gitu loh. Iya. Belum Daripada ngawur-ngawur ya. Ya, gitu. Ya artinya 80% masa kecil, masa remajanya seorang Denny Surya itu di musik lah. Bisa dibilang begitu ya. Dibilang. Di samping kenakalan kecil yang Denny lakukan. Wajar kan. Ngembalin kopi. Oh iya. Pasti. Paling cermin. Terus paling cermin. Terus kemudian Denny gabung di Lolot tahun. Betul. Tapi sebelum gabung udah kenal sama Lolot Band. Personilnya Lana.
sama Doni, sama Lolot. Langsung pilih jak Lanang, jak Doni kayaknya kenal mah. Karena Lanang Doni kan saya milu festival Jun. Ya, kenalnya di festival ya? Ya kenal jak dua. Oh iya. Dua tokoh musisi ini memang yang saya tahu mereka adalah artis festival. Ikon festival. Betul, Mereka betul. orang yang punya skill tinggi, Ya, kreatif kalau festival. sering ketemu sama saya juga tuh si Denny. Apa nama bandnya dulu dia? Denny ya? Doni. Apa ya? Badan band. Kalau Lanang kan pernah juga sama saya, pernah Ya. ikut festival. Ya, Terus benar. Denny berarti masuk tahun Itu Itu pertama kali melalui Gus Mantra? Bentar. Itu saya ada tahu Project Lolot tuh saya masih di band Hydra. Oh, Denny masih ada band? Masih sama Hydra. Habis festival sama Lanang ikut festival di Surabaya tuh, sama Hydra. Sampai ke Surabaya ya kamu ya? Lok Selebor. Oke, ke Raja Festival tuh. Ya. Pak Log, apa kabar Pak Log kalau nonton? Sehat selalu. Kemudian Itu dah Lanang masuk 10 besar bandnya. Band saya nggak masuk, cuman masuk ke kompilasi Indie 10 Sony musik Indie 10 2. itu tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Kamu udah keren ya, Den ya? Kita belum kenal ya? Saya udah tahu Jun kan. Oh, udah tahu ya, Den ya? Band reggae ya. Band reggae ya, Fata Dari Morgana. Lanang. Fata Morgana, ya. Udah tahu Jun. Ya. Jun kan terkenal Bang. Dan Denny Surya gabung di Lolot tahun 2001. 1 kayak. Itu langsung Bukan gabung namanya. Nolong. Taunya. Oh, tahunya. Tahu project itu kayak 2001 atau 2002 ya kalau nggak salah. Tapi album pertama keluar tahun 2003. 2003 ya. Ya. Apa Bumi Ini Mangking gitu ya? Benar ya? Itu Denny belum masuk band ya? Lolot belum dijadiin band ya? Masih. Aduh, nggak paham juga yang itu ya kalau mau jadi Karena ada band. yang ngurusin ya? Bukan ada yang ngurusin karena waktu itu sih karena dia project itu dikerjakan di Pregina. Pregina itu home base-nya Hydra. Ya. Dan saya sering di situ dan akhirnya saya belajar Engineer. engineer sound. Ambillah project itu. Ada Sambil Lolot juga. ngisi-ngisi. Belum awalnya. Oh, oke. Sebelum Lolot tuh ada SID sebenarnya pertama Di sana. di Pregina. Oh. Itu project pertama saya. Oke. Untuk ngerjain album. Terus setelah itu SID itu album pertama. album apa dan itu lah aneh CD terus isinya cuma 5 lagu. Oke. Mini album ya. Bad. Bad, Ada Bad. lagu Bad di sana. Denny terlibat juga. Waktu itu udah mixing. Keren. Nah, langsung Ya. operate gitu lah. Nah, yang ini orang yang nggak tahu, makanya aku interview kamu kan. Nggak ada yang nanyain kan? Pak ini tanyain. Dan penggemar Lolot tuh kan luar biasa. Jadi artinya termasuk ada campur tangannya Denny lah. Apalagi pukulannya Denny Surya keren banget. Ya, artinya aku termasuk penggemarnya Denny. Jadi cewek-cewek nonton konsernya Lolot tuh bukan ngelihat sebuah grup band gitu. Cewek? Ya kamu kan digemari Dan. Digemari oleh kaum hawa. Sip. Lu bohong. Dia yang Kamu lah digemari. Di samping Doni juga. Mana ada Kalau Lanang kan digemari para pemangku ya. Nonton deh Lanang. Caminan unang cijung gitu ya. Kepala Indonesia. jadi mangku ya. Gitu di. Oh. Mangku Daksina ada. Ada ya. Di sini Daksina. Oh, mangke. Bercanda nang. Iya orang lah. Oke, terus kenapa? Jadi pertanyaan semua orang nih, banyak yang nanya ke aku, banyak yang beli tak kondep nih, kita kangen banget sama beli Denny Surya dan lain-lain. Kenapa Denny Surya keluar dari Lolot Band? Ada selalu. Kalau keluar ya, waktu itu sih saya ingat raga sih memang, saya ingat yang Ya. di Pregina kayaknya membubarkan diri deh. Lolot membubarkan diri. Kayaknya ya, kalau Oke. simple ya. Loh, Cuman Denny saya sebagai ingat raga- sebagai member kenapa nggak tahu? bukan, maksudnya seingat saya waktu itu ada momen dimana kita break seperti
Oh, titik jenuh ya? apa ya, istirahat mungkin. Oke. Ya, kata lainnya mungkin bubar sebentar gitu. Bubarkan Oke, dulu ya, sebentar. ya. Seingat saya begitu. Oke. Jadi Itu jadi setelah- saya nggak merasa dikeluarkan Aha. atau saya mengeluarkan diri, nggak ada kata-kata itu sih. Oke. Belum nggak maksudnya nggak ingat saya, dan nggak ada sih kayaknya. Oke, oke. Break time ya, Dan ya. Dan ketika Lolot gabung lagi itu aku juga ikut nyari Lanang, nyari Doni, bikin lagi dong biar bergairah lagi nih, karena kan Lolot Band ini ya mau nggak mau memang tidak bisa dipungkiri menjadi motivator band-band lain untuk bikin band gitu kan. Terus kenapa Denny nggak gabung lagi setelah Lolot bikin reuni, gabung lagi? Denny kok nggak gabung lagi sampai sekarang? Ada masalah intern atau Denny sibuk dengan band yang sekarang sudah terkenal di Jakarta bernama DDH? GGH kamu GGH. bilang. Aku salah ketik, sorry ya Dan ya. Itu jangan dimarahin ya Dan ya. Setelah itu aku kok Denny ketawa ya, wah GGH bahkan ternyata DDH. Dialog dini hari. Kenapa Dan? Kenapa nggak gabung lagi? Sini aja. Oh, nggak ada. Oh gitu ya. Denny nggak diundang lagi ya untuk gabung. Nggak apa-apa. Sing aja. Sing aja. Gitu ya, Den. Ini serius. Serius? Nggak ada manajemen dari Lolot. Tahu saya. Oke. Oh, taunya justru udah Setelah ada mereka aja ada, gitu, udah ada. setelah mereka ada drummer. Ya Denny maksudnya baru sudah announce dan itu juga taunya dari orang juga. tahu. Sama sekali nggak ada dari manajemen Lolot menghubungi Denny. Nggak ada. Oke. Sesimpel itu ya masalahnya ya. Bukan masalah sih ya. Tapi Denny ada merasa dirugikan nggak? Artinya, wah nih aku udah nyatu banget nih di band Lolot nih. Kok Cang sengaja Ben ah? Kok aku nggak? Denny nggak pingin mencari tahu gitu. Nelpon siapa kek? Kok aku nggak diajak bro? Karena kamu kan berkompensasi besar kepada band ini. Oh gitu ya. Harus gitu ya. Iya dong. Sama dengan dialog dini hari yang sekarang besar di nasional, tiba-tiba mereka main di Amerika misalnya. Aku yang ngedramin, kamu marah nggak? Kalau mereka bilang ngapain marah kan? Oke. Kan orang sengaja. Tapi ngerasa aneh nggak? Mungkin karena saya taunya lama mungkin ya. Dan Yes again. biasa aja. Oke. Oh ya udahlah itu. Orang gue masih Denny Surya merasa terzolimi nggak? Artinya, kok canggih anak? Biasa aja. Biasa aja. Oke. Itu berarti Denny mempunyai apa? Sebuah pribadi yang luar biasa kalau menurut saya ya. Yang ragona engalnya emosi Dan. Tapi ya, kok Cang sengaja? Kok Cang semilu ah? Tapi apapun ya ada pembicaraan. Tapi aku nggak mau masuk ke ranah itu karena itu kan ranahnya. Sama Jun. Oke. Kan bukan kapasitas saya. Betul. Oh gitu ya. Karena ada manajemen ya. Nggak tahu, terserah mau ada manajemen atau gimana, kan bukan kapasitas juga. Dan nggak tahu, memang nggak. Dan setelah itu Denny masuk ke GGH tadi. GGH. Dialog dini hari yang warna musiknya 180% jauh berbeda dengan Lolot. How can that? Dari aku tuh kangen sama kamu. Tiba-tiba hati-hati di jalan, lihat kiri dan kanan. Wah, ada sebatang rokok. Nggak pernah nonton live ya berarti? Kalau Gimana? DDH itu Aku nonton. Kamu kan sering nge-share yang kamu ada solo-solonya kan? itu kan sepotong. Oke. Gimana Den? Gimana rasanya tiba-tiba berpindah dari satu aliran yang rock, aku bilang rock and roll, tiba-tiba membuai biasa aja sih ya. Karena ini musisi sejati ya. Ya gini loh, pindahan mereka ke dulu waktu gabung sama Hydra, terus ada Lolot. Sebelum itu berbeda jauh juga Jun. Jadi karena ya mungkin Jun bilang karena saya senang musik, senang berkarya. Ya. Apapun yang baru menurut saya challenge sih. Ya. Jadi satu tantangan ya. Ya, Dan Denny nggak ada masalah tentang itu. nggak ada masalah. Tapi ya Enjoy.
sifat-sifat teman-teman di band mana-mana aja, pribadi-pribadi. Kan Denny ketemu sama pribadi yang berbeda. Ya ketemu mereka itu kan justru sudah lama banget. Dan teman-teman lama ya, cuma Teman-teman bikin SMA. band seriusnya baru gitu ya. Iya. Oke. Nggak ada. Gabung jadi bandnya baru aja. Cuman kalau ketemu kan zaman saya SMA sudah ketemu Zio. Ya, ya. Zaman gabung Hydra sudah ketemu Dadang. Ya. Terus lebih ngefeel yang mana, Dan? Lebih apa? Lebih ngefeel yang mana? Kamu lebih menikmati yang mana? Kalau bagus sih dua-duanya bagus, Lolot bagus, dialog dini hari bagus. Kamu lebih ngefeel, oh ini aku nih ini loh. Gitu. Pasti ada. Jangan bilang dua-duanya ya. Pilih salah satu. Lebih ngefeel di Lolot kamu dulu sebagai seorang Denny Surya, atau di dialog dini hari yang bisa keliling Indonesia. Saya nggak mikirin itunya loh. Saya lebih mikirin memang saya bermain musik, ada sesuatu yang baru. Saya senang, itu aja sih, sesimpel itu. Tapi kamu pakai perasaan kan? Pakai perasaan karena bermain musik. Kalau misalnya saya gabung sama grup yang bukan bermain musik, nah itu beda lagi. Ya, artinya memang bidangnya lah, Den ya. Iya. Satu bidang ya. Susah kayak Denny, kita ngopi dulu. Kayak kamu agak tegang menjawab pertanyaan saya. Saya apa Jun yang tegang nanya? Makanya harus ditanyain dulu di off air. Oh, iya, Boleh iya. nanya nggak? Iya, Kan iya. gitu. Sambil kopi ya. Ada attitude-nya. Iya. Denny Surya ini kita emang senang ngopi lah, Den ya. Dari dulu rekaman. Senang kopi. Tadi ngerecording. Break dulu. Iya, Kopi dari dulu. kerja. Denny, tolong dipegang gelasnya, Dan. Ini dari Kopi Banyuatis, Legenda Rasa. Dan kita ngopi dulu sebentar setelah tadi saya Dan sedikit terobati lah pertanyaan teman-teman yang dititip ke saya. Makasih. Jun, tolong tanyain dong sama beli Denny Surya. Tadi pesule Lolot. Ya ternyata Denny nggak keluar. Memang Lolot waktu itu break time, sama seperti Bintang sekarang kan break time. Jadi teman-teman kalau punya band itu ada titik jenuh ya, Den ya. Titik harus kita beristirahat sebentar. Ya, titik jenuh itu muncul karena kalau bagi saya sih karena komunikasi yang sudah Nggak nyambung, kurang intens. ya. Komunikasi itu kalau di band mungkin tidak harus ngomongin musik aja, Ya. tidak harus ngomongin album next, tidak Ada harus juga ngomongin yang harus jualan. yang diceritain, Den ya. Ya, nah, band itu saya anggap Keluarga. seperti keluarga. Angkat dikit, Den. Siap. Ini Kopi Banyuatis, Legenda Rasa. Denny pernah minum kopi ini? Pernah dengar? Pernah. Ini kopi paling Ini melegenda. Ini lu muancang sengena, Dan. baliho di mana-mana. Balihonya di Ini mana-mana. pakai tangan? Pak, ini dong. Sendok. Sorry, Dan. Oh, Diaduk iya. sendiri, Dan ya. Siap. Denny kan ahlinya ngaduk-ngaduk gitu loh. Saya diam aja. Ada yang ngaduk. Oh, gitu ya. Ada yang ngaduk-ngaduk. Itu jorok. Nah, ini kopi Banyuatis ini dibuat dari biji kopi pilihan, Dan. Wah. Biji kopi pilihan. Ini kopi paling ngetop sekarang di Indonesia. Kamu bisa dapetin di supermarket terdekat di rumahmu. Benar sekali. Tuh muklu-muklu ngaduk. Tuh, ditunggu dulu beberapa detik, Dan. Kita belum itu, Dan. Kita belum bilang cluenya. Ngopi keliling ya. Ngopling. Nah, aku dulu bilang ngoplingnya. Kita sama-sama bilang ngopi keliling. Agak geli saya bilang ngopling. Kamu manggil lagu siapa, Dan? Wih, siapa? Dia Oke. tukang kopling. Ya, karena dak metik hari ini, Dan. Oh iya. Ngopling, ngopi keliling. Ayo, Dan, kita ganti, Dan. Kamu rasa ini bedanya sama kopi-kopi lain. Woi, jangan. Dan kan? Denny ini pecinta kopi. Dia ya Senang. masih ngerokok bedik-bedik lah. Saya sudah berhenti, Denny masih. Karena Hebat dia. tingkat stresnya Denny lebih tinggi dari saya. Pekerjaanmu dengan komputer, aku dengan orang nih, kontak-kontak gini. Iya. Aku nggak ngerti Denny ngapain gitu. Jadi kalau orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita sambil jalanin ya. Ya, situ tak. Boleh. Dipegang juga boleh. Agak Orang-orang bagus, yang pernah bekerja sama dengan Denny Surya, jadi tahu bagaimana sifatnya Denny Surya. Orangnya itu fair. Kali kalau Denny bilang jelek ya jelek gitu, Den ya.
jelek ini Jun, ulang Ben. Serius, itu Maaf loh. itu yang aku tahu dari seorang Denny Suda. Tapi untuk hasil yang terbaik kan Iya. Kalau Masalahnya ya. saya nggak biasa buat menutupin atau ngerayu biar gimana ya. Kalau mendingan enaknya bilang kalau bagus, kalau jelek kan lebih Iya. simpel lah. Nggak ada Iya. urusan. Betul. Karena itu menyangkut nama baik soundman juga Den ya. Iya. Kalau jelek kan nyen soundman ini. Kok balas? Kayak seperti itu. Terus menurut seorang Denny Surya sendiri gimana band-band baru sekarang Den? Kan banyak banget nih. Kalau dulu Lolot, Bintang, 4WD, kan? Triple X, Nanu, Johnny Agung. Ya. Sekarang banyak sekali, John. what do you think? Seorang Denny Surya mikirnya gimana nih? Ini kemajuan apa kemunduran? Bagus, kemajuan. Jadi saya sangat mengidam-idamkan dari dulu kalau teman-teman musisi di Bali berkarya. Maksudnya bukan tidak, saya respect sama semua teman-teman musisi Ya. yang Baru-baru ada, naik gitu ya. Apa yang atau harus yang misalnya senang mengcover atau gimana lah. pokoknya Saya berkarya respect. aja, berkarya aja Cuman Den. ingat selipin berkarya gitu. Ya. Karena bawain lagu sendiri atau karya sendiri tuh sangat menguntungkan untuk kedepannya. Benar banget. Sejelek apapun tapi itu original dari milikmu Iya. Den ya. Apa yang harus ilmu yang Denny bagikan kepada teman-teman yang baru belajar, baru masuk studio rekaman Dan? Bingung kadang-kadang mereka Dan. Ini band-band baru, aku bukan gimana ya. Masuk studio lumayan loh Dan duitnya. Ya, Apa yang harus dilakukan Dan? Di samping sound yang bagus, apa yang harus disiapkan untuk masuk studio rekaman? studio rekaman. Kalau tak masalah kita nggak paham menyaksifnya nih. Iya. Gimana Dan? Menurut seorang Denny Surya? Latihan oke lah ya. Latihan sih ya. Latihan ya, terus yang paling mungkin yang satu hal, mungkin salah satu hal yang harus ditanamkan adalah Mas mau berkarya atau mau masuk studio itu kan berkarya berarti Ya. jangan berekspektasi terlalu tinggi. Oke. Ya pokoknya hargai kapasitasmu, otomatis kamu akan hargai karyamu. Jadi segala hal yang ada masalah-masalah atau hal-hal kecil yang teknis atau non teknis di studio pada saat produksi itu tidak akan menjadikan halangan. Oke. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, maunya begini harus dikasih tahu Dan ya, biar nggak nyesel nanti begitu selesai. Ya, komunikasi ya, komunikasi betul. penting. Betul. Ya, makanya itu tadi referensi boleh, tapi ekspektasi yang terlalu tinggi itu kadang-kadang bisa bunuh kamu kan. Malah jadi bumerang ya. Nggak sesuai kapasitas misalnya. Ngerti ya tuh. Kamu menjaga banget kata-katanya Dan ya. Ini bes kerasnya nih. Halus pedih. Sambil ngopi Dan. Seldak ke ngopi ya ini. Ya, tos. Ngerti. Nah, tuh kan percaya kan seorang Denny Surya. Dia ini musisi paling jenius menurut aku, yang aku kenal. Aku bangga punya jadi teman muda. Serius. Saya yang bangga. Makasih lo udah diundang di mobil. Oh, sama-sama. Karena mobil Sultan. bukan karena request banyak orang sebenarnya Dan. Dari dulu aku pingin menginterview Denny Surya. Dan itu di request juga. Musisi Bali perlu banyak pengetahuan dari senior-seniornya, termasuk seorang Denny sendiri. Nah, itu tuh. Kalau bisa istilah senior junior janganlah ya. Tidak ada ya. Iya. Nah, asik kan. Semua sama. Oke, dari kakeknya. Ya, dari Om lah. Kita Om gantang. Kelihatan sekali ini. Sekarang modus. Oke. Dengan Dialog Dini Hari udah berapa album Dan? Dialog terus. Woi, mau betek jeriji. Belanda, Self, EP, tentang para hidup. 5 album itu dalam waktu berapa tahun? Dari 2009. Berarti
aktif banget ya. 2009. Dari 2009 ya. 2008 sudah mulai sering ketemuan, sering saling dengar, tapi belum. Karena album pertama sendiri saya cuma main satu lagu doang, sempatnya. Oh, Di album dia. karena kesibukan. Karena waktu itu saya pas ada kerjaan Jun, jadi Membagi waktunya bisa, susah. nggak bisa datang ke studio tempat mereka rekaman. Oke. Jadi yang main Mark. Tapi kalau live-nya Denny. Ya. Oke. Live. Tetap. Kalau Kalau album pertama aja. Oh, yang ya. saya nggak sempet. Kalau kemarin yang sama Lolot sampai berapa album Denny ada? Sampai album ke berapa? Lupa. Ada 5 juga kira-kira. 4 atau 5? 4 atau 5 ya. Sama ya berarti ya. Iya kayaknya. Keren ya kamu Denny. Udah menghasilkan banyak kan. Tapi penggemar musik rock Bali itu nggak pernah lupa sama Denny Surya. Wah, makasih loh. Saya padahal bukan nggak ngerok main. Ada orang lihat dan biarpun kamu nggak ngomong, orang lihat permainan belakang panggung. Yang sih sing nawang beli Denny, nikahin aku. Jadi bahasa Gidang pemanaan Pemana, butuh yang kita lakukan ya mensupport musisi-musisi baru ya Den ya. Betul sekali, betul Jun. Harus tuh. Denny, kalau band Bali ada nggak yang rekaman di Lengkung? Apa karena Lengkung terlalu mahal mungkin, atau Denny mungkin terlalu perfect orangnya sehingga band-band baru takut ke sana? Sing Bani rekaman di Lengkung kok. Beli Denny galau. Gimana Den? Sejauh mana Denny mensupport musisi-musisi baru? Oh, saya selalu open Jun. Sama Jun mungkin tahu saya kan? Ya. Karena yang record bandnya Jun juga saya kan. Ya. Saya nggak pernah ada menutup atau ngasih pintu khusus gitu buat siapa-siapa. Tak kenal maka tak sayang ya. Karena mereka nggak ngubungin Denny kali ya. Ya. Denny orangnya gini sih, agak low profile. Kalau saya bisa sekali nge-share tuh bisa beberapa kali. Denny dikit aja. Tik. Bersama mama. Bersama. Ya, live-nya juga sekarang sudah mulai banyak. Denny, saya lihat live-nya keren-keren. Fotografernya juga keren. Sudah dimarah sama ini. Ya pastilah Sama Den. istri. Musik kenapa? Kenapa dimarah? Hah? Kenapa dimarah? Kok nggak pernah posting? Ya, kamu kurang narsis Den. Iya, benar. Harus. Ada benernya juga. Musisi harus narsis. Benar. Tapi jangan terlalu narsis banget. Enggak, tapi ya itu kan media buat kita memperkenalkan atau memperluas pertemanan ya. Namanya juga sosial media. Bener. Cuman pamer memang lah, pamer gitu, nggak ada salahnya kan, itu nggak ada juga salahnya. pribadi. Fans kita juga bahagia melihat. Cuman memang saya orangnya agak sedikit ignore sama hal itu. Jadi kadang-kadang di saat saya harus kerjain sesuatu saya lupa itu. Ya. Jadi baru ke Akhir-akhir ini udah ya Den ya. baru ngeh itu misalnya Belum seminggu enggak ini yang sosmed. Kamu tahu siapa yang paling tersinggung? Siapa? Fotografermu lah. Oh, iya. Dia beli, awas mau wong fotonya. Saya nggak ngerti kan. Kok mau wong? Saya ignore aja. Terus habis itu udah kesini baru maksudnya mau wong di email. Iya, harus dihargai dan begitu fotonya di-share harus diisi captionnya. Iya benar. Fix by siapa? Kita bantuin mereka bekerja juga Iya. Den. Betul. Ternyata musik itu sambung menyambung ya Den ya. Harus sih. Harus. Sudah di zaman era sekarang harus kita kaitkan ke yang lain-lain. Benar banget. Dan bersyukurlah kita bisa hidup di dunia musik. Jadi ya. Karena kita selalu bisa damai. Ya, benar banget. Dan selama corona ini kita tetap berkarya Den ya. Harus Jun. Dan DDH sendiri Dialog juga mau, kemarin udah keluar 2 single kan, kulminasi 2 sama Garis Depan. Di dalam corona ini? Ya. Oh. Dalam aktif ya? Kita kerjaan dari rumah. Ya. Terus mungkin bulan depan EP-nya keluar. Keren. Album. Ya apa tuh EP? Bisa di play. Jadi dia cuma ada satu album itu cuma ada 4 lagu. 4 lagu ya. 2 udah keluar, lagi 2 ditunggu. Itu dibikinin video juga, klip. Rencananya gitu John. Oke. Yang lagu pertama single pertama kemarin cuman video lirik. Single kedua videonya Eric S yang bikin.
Erik Gas itu mereka yang ya orang keren. wah itu Pak Ajay. Tapi dia aja yang belum berhasil membuatin saya video klip. Oh belum. Opak kan ya? Cigen bu konten gaya cang Jun, gaya kayak Cigen. Karena dia sibuk mungkin. Hah? Karena dia sibuk, aku juga sibuk. Jun yang sibuk kayaknya. Itu aja mas. Ya itu dah. Ada kan kayak dan. Jana sudah Erik itu. Ya. Keren juga. Bayar pakai red label. Pengidang mah ya dan. Harus bertimpal baik lalu. Tapi Iya. ya aku suka lah. Teman-teman di Bali udah semuanya banyak yang keren-keren. Ya. Oke, Denny Surya. Terima kasih banyak Den. Wah saya juga. Ini terima kasih waktu banget. yang amat sangat berharga bagiku, bagi teman-teman yang masih sekarang udah terbuka nih pikiran teman-teman, udah nggak ngeganjel. Oh beli Denny gini. Kalau nggak ganjel tanya aja langsung. Nanya lo mereka di DM-nya, kamu yang nggak pernah balas. Hah masa? Cek DM-mu 3 tahun yang lalu. Udah ganti HP. Jadi terima kasih Denny Surya. Saya titip salam buat terus satu lagi. apa itu? Jangan ke saya aja dong nanya ya. Kok saya aja harus ke yang ditanya lain juga ya? Iya kan? Aku udah nanyain. Nah, Mereka yang belum ada waktu. Iya. Biar fair ya. Hmm, Oke. Tanya ke yang lain juga. Oke, tamu selanjutnya. Jawaban saya sudah. Sudah, tinggal nunggu jawaban satu lagi ya. Iya. Tas dulu. Terima kasih beli Denny Surya. Terima kasih. Iputu Denny Surya. Belakangnya nggak ada. Wibawa. Iputu Denny Surya Wibawa. Nggak ada I-nya. Perkasa. Putu Denny Surya. Perkasa tanpa obat. Thank you waktunya di tengah kesibukannya udah mau jadi bintang Ya naik mobil Sultan. Dan kopi enak. dan kopi yang Bagi enak. Watis. Dan salam untuk keluarga tercinta. Sama-sama Jun. Salam buat bandnya, Siap. selalu menginspirasi anak muda Bali. Salam Kopi Banyuatis Legenda Rasa. Mari kita ngopi dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di ngopleng berikutnya. Bye bye.